Di akhir chapter sebelumnya, saat sekte Didiao bersiap untuk pindah, si Xiao Xiao dari sekte Xuanmen datang membawa sebuah kabar aneh yang mengganjal. Misteri apa yang ia bawa, dan bagaimana hal ini akan mengubah arah perjalanan Lin Yue. Babak baru yang lebih besar dan lebih berbahaya akan segera terungkap. Kita lanjutkan kisahnya. Setelah kembali ke sekte Didiao, si Xiao Xiao segera menemui Lin Yue untuk melaporkan sebuah keanehan. Mayat orang sekte Xuanmen semuanya menghilang tanpa jejak, katanya dengan cemas. Lin Yue mengerutkan kening dan segera bertanya pada Qin Ji, yang kemudian mengonfirmasi bahwa mayat-mayat pasukan Asura yang mereka kalahkan sebelumnya juga telah lenyap secara misterius. Meskipun para sekutunya menduga ini adalah ulah kaisar Langit Xiu, Lin Yue dengan cepat menepis teori itu. Ia mengumpulkan para petinggi sekte dan berkata dengan serius, "Semuanya dengarkan baik-baik, semakin terlihat nyata semakin palsu." Ia lalu mengungkapkan pelaku sebenarnya yang jauh lebih mengerikan. "Aku merasa hal ini seharusnya perbuatan buronan galaksi." Nama itu terasa asing bagi mereka semua, dipenuhi dengan kebingungan. Lin Yue pun mulai menjelaskan sebuah rahasia besar tentang dunia mereka. Ia mengungkap bahwa planet mereka hanyalah bagian kecil dari galaksi luas yang telah disegel. Orang yang menjaga galaksi ini dipanggil Master Penjaga, jelasnya, dan orang-orang juga memanggilnya Bodhisattva Ksitigarbha. Ia melanjutkan bahwa segel itu dipasang oleh para kaisar kuno untuk mengurung sang buronan galaksi yang sangat kuat dan mahir merampas jiwa orang lain. Setahuku, mayat ini adalah faktor utama untuk meningkatkan kultivasinya, tutup Lin Yue, memberikan penjelasan atas hilangnya mayat-mayat sebelumnya. Kemudian, saat rombongan Lin Yue tiba di gerbang transmisi untuk kembali ke planet bagian utama, mereka dihadang oleh sang penjaga, sesosok tentara neraka galaksi yang tampak mengerikan. Bai Suichen maju dengan percaya diri dan menunjukkan token kekaisaran. "Aku memiliki token kaisar, mohon buka gerbang." Namun, sang penjaga sama sekali tidak peduli. Matanya yang menyala merah menatap mereka dengan buas, dan ia justru langsung melancarkan serangan. "Apakah penjaga gerbang ini sudah gila?" seru Xinian kaget. Lin Yue segera menyadari apa yang terjadi. Ia memperingatkan yang lain, sebagian besar batinnya sudah mati. Hanya sisa kemampuan bertarung saja. Perkataannya mengisyaratkan bahwa penjaga itu telah menjadi korban sang buronan galaksi. Benar saja, kekuatan sang penjaga tiba-tiba meningkat drastis hingga mencapai tahap Emperor King level 3. Serangannya yang brutal bahkan mengancam akan menghancurkan pulau terbang sekte Didiao yang berada di dekat sana. Kalau dibiarkan, maka sekte pasti akan hancur, pikir Lin Yue. Melihat situasi yang semakin berbahaya, ia memutuskan untuk turun tangan langsung. "Sepertinya aku harus serius menghadapinya." Di hadapan gerbang transmisi, Lin Yue tidak lagi menahan diri. "Sepertinya aku harus serius menghadapinya," serunya. Ia langsung mengeluarkan raga sejati yaksha miliknya. Dengan satu perintah, lenyap. Penjaga gerbang yang telah dirasuki itu seketika terbelah dua dan hancur. Setelah mengalahkan musuh, Lin Yue memerintahkan sekutunya untuk bersiap. Namun bukannya membuka gerbang, ia justru menghancurkannya untuk mencegah sang buronan galaksi mengikuti mereka. Sebelum tiba di tujuan utama, Lin Yue telah mengantisipasi bahwa sang buronan akan mulai bertindak. Ia pun membagi pasukannya. "Tetua Long, Tetua Liu, Tetua Qin," perintahnya. "Kalian bertiga pergi ke sekte kekaisaran batin untuk membentuk kekuatan baru." Ia juga mengirim Kaisar Ye dan Ming Jue ke sekte hantu, sementara sisanya akan ikut bersamanya ke sekte kekaisaran kecapi. Ia menjelaskan rencananya pada Tang Rui. Sekarang dia bersembunyi, tidak tahu berada di sekte kekaisaran mana. Jadi kita harus pergi ke segala tempat untuk mencari. Benar saja, setibanya di planet bagian utama, mereka disambut oleh pemandangan yang mengerikan. Seluruh wilayah sekte kekaisaran kecapi telah diselimuti oleh formasi pelindung raksasa yang memancarkan pilar-pilar cahaya di kota-kota milik para pangeran. "Kenapa bisa ada formasi ini? Apa yang terjadi?" seru mereka kaget. Ternyata para pangeran pemberontak telah menunggu mereka. "Akhirnya kalian kembali," sapa pangeran kedua dengan seringai jahat.
Xinian dan Bai Suechen langsung merasakan aura ayah mereka terperangkap di dalam formasi. Mereka pasti sudah mencelakai ayah, kata Bai Suechen geram. Tebakan kalian benar. Coba lihat atas. Ejek pangeran kedua. Di atas istana, mereka melihat ayah mereka, sang ketua kaisar, terikat tak berdaya. Tidak hanya itu, pangeran kedua kembali memberi pukulan telak. Tapi kalian sebaiknya melihat kota kalian masing-masing. Mereka pun menyadari bahwa para bawahan setia mereka telah ditangkap, terikat oleh benang-benang energi merah. Mereka telah masuk ke dalam sebuah jebakan yang sempurna. Melihat teman-temannya dan ketua kaisar terperangkap dalam formasi raksasa yang menyelimuti sekte kekaisaran kecapi, wajah Lin Yue mengeras karena amarah. Suaranya menggema dari luar formasi, penuh dengan ancaman dingin. Apa pangeran keempat sudah bosan hidup? Kalau begitu, aku akan langsung mengabulkan permintaanmu. Namun, alih-alih menyerang formasi itu secara membabi buta, ia melakukan sesuatu yang tak terduga. Dengan tenang, ia mengangkat tangannya dan menciptakan sebuah portal teleportasi di udara. Ia menoleh pada sekutunya, memberi perintah singkat, "Ikuti aku." Para pangeran pemberontak yang menonton dari dalam formasi pun tertawa terbahak-bahak. Berlagak seperti master hebat, tapi malah lari. Cibir pangeran keempat merasa di atas angin. Namun, tawa mereka seketika terhenti saat sebuah portal identik terbuka tepat di tengah-tengah mereka. Dari sana, Lin Yue, Bai Suechen, dan Xinian melangkah keluar dengan tenang. Dengan senyum tipis, Lin Yue bertanya, "Kalian sedang mengataiku?" Pangeran kedua, yang tubuhnya telah dirasuki sang buronan galaksi, menatap kedatangan mereka bukan dengan panik, melainkan dengan minat yang dingin. "Tak kusangka kamu bisa masuk, cukup menarik," katanya. Lin Yue dengan cepat menganalisis situasi. Ia menatap lurus ke arah pangeran kedua dan berkata pada Bai Suechen, "Sepertinya pangeran kedua adalah pengendali formasi ini. Serahkan saja dia padaku." Bai Suechen mengangguk, lalu memberikan perintah pada Xinian, "Xinian, kamu pergi menyelamatkan yang lainnya." Ia kemudian melesat maju, dipenuhi amarah yang benar, menyerbu ketiga saudaranya yang telah berkhianat. "Kalian sudah mencelakai ayah, aku tidak akan mengampuni kalian." Sementara pertempuran lain berkecamuk, Lin Yue justru berjalan santai mendekati pangeran kedua. Ia tidak langsung menyerang, melainkan berbicara pada entitas di dalamnya, membongkar siasat liciknya. "Kamu mengatasnamakan aku untuk membunuh prajurit penjara. Apakah ingin menguji kesabaran master penjara?" tanyanya. Sang buronan galaksi yang bersemayam di tubuh pangeran kedua tampak terkesan. "Kamu mirip dengan Lin Xiu, tapi kamu lebih pintar darinya," pujinya sebelum menawarkan sebuah aliansi yang menggiurkan. "Ikutlah denganku untuk membunuh master penjara. Lalu kita akan menjadi orang yang paling hebat di galaksi ini." Lin Yue hanya tersenyum tipis, seolah sudah tahu semua ini akan terjadi. Ia menebak bahwa Lin Xiu, sosok kuat yang disebut sang buronan, pasti telah menolak tawaran serupa. "Sayangnya, aku memiliki jalanku sendiri," kata Lin Yue. "Aku hanya bisa menolak pengaturan darimu." "Beraninya kamu menolak?" murka sang buronan. Energi jahat yang pekat dan gelap meledak dari tubuh pangeran kedua. "Kalau begitu mati sana." Di sisi lain, pertempuran terus berkobar. Bai Suechen sibuk menghadapi gempuran tiga saudaranya, sementara Xinian yang sempat dikejar oleh dua prajurit dengan mudah membalikan keadaan dan mengalahkan mereka. Kini, setelah kekacauan sedikit mereda, perhatian kembali pada duel utama. Lin Yue menatap lawannya yang telah dikuasai penuh. "Tak kusangka akan bertarung denganmu secepat ini," ujarnya. Sang buronan yang dikenal sebagai duta hitam peringkat 1 terkejut dalam hati, menyadari bahwa musuh di hadapannya ini jauh lebih dari sekadar yang terlihat. "Oh, tak kusangka dia mengenaliku." Setelah tawarannya ditolak, sang buronan galaksi yang merasuki pangeran kedua mengamuk dan menyerang Lin Yue secara membabi buta. "Kalau begitu mati sana," teriaknya. Bai Suechen menyaksikan dengan ngeri saat tubuh adiknya diselimuti energi jahat yang luar biasa. "Benda apa itu? Kenapa adik kedua bisa berubah menjadi sehebat ini?" tanyanya tak percaya. Lin Yue tetap tenang di tengah kebingungan sekutunya. "Apakah kamu masih ingat buronan yang pernah aku katakan itu?" tanyanya pada Bai Suechen. "Dialah yang ada di dalam tubuh adikmu."
Ia lalu mengungkap julukan mengerikan dari sosok itu, yaitu urutan 1 peringkat hitam. Namun, setelah mengamatinya sejenak, Lin Yue mendecakkan lidah kecewa. Tapi hanya raga bayangan yang mengendalikan pangeran kedua. Bukan raga asli yang datang, benar-benar mengecewakan. Sang buronan mengeluarkan formasi pembunuhan darah yang mengerikan. Namun Lin Yue sama sekali tidak terkesan. Hanya sebuah formasi pembunuhan darah juga ingin membunuhku. Jangan mimpi, pikirnya sambil memutuskan untuk menggunakan kekuatan sejatinya. Seketika, langit di atas mereka berubah menjadi merah padam saat Lin Yue memanggil pagoda agung dari alam bunga suci langit. Dengan kemunculannya yang megah, formasi darah itu langsung hancur berkeping-keping, membebaskan sang ketua kaisar yang sebelumnya terperangkap. Melihat kekuatannya dipatahkan dengan mudah, sang buronan berkata, "Tak kusangka kamu bisa membangkitkan alam bunga suci langit." Tapi semua ini tidak ada gunanya. Tubuh pangeran kedua kemudian bermutasi menjadi wujud mengerikan dengan 3 kepala dan 6 tangan. Kekuatannya melonjak drastis hingga mencapai puncak tahap Emperor King level 3, membuat semua orang yang menyaksikannya panik. Tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Kita pasti akan mati, teriak mereka ketakutan. Di tengah kekacauan itu, Qin Wunian bertindak cepat. Ia melemparkan tongkat pusaka peninggalan Raja Kera ke tengah kerumunan warga yang tak berdaya. Semua rakyat kota pangeran pertama, serunya, "Jangan melawan, cepat bersembunyi di dalam tongkat ini." Ribuan warga pun tersedot ke dalam tongkat, selamat dari amukan sang buronan. Melihat lawannya yang semakin kuat, Bai Suizhen dan Xinian memutuskan untuk menggabungkan kekuatan mereka. "Xinian, berikan kekuatanmu padaku," pinta Bai Suizhen. Mereka berdua memainkan musik kecapi suci dewa, menciptakan perisai nada yang mencoba menahan serangan brutal sang buronan. Namun, kekuatan lawan terlalu besar hingga Bai Suizhen terlempar dan memuntahkan darah. Sementara itu, sang buronan melihat Lin Yue terbang menuju pagoda yang baru muncul dan mengira ia akan kabur. "Hei kamu, jangan kabur!" teriaknya, tidak menyadari bahwa Lin Yue justru sedang menuju sumber kekuatannya yang sejati. Saat sang buronan galaksi hendak menghabisi lawannya yang melarikan diri, ia berteriak penuh amarah, "Hei kamu, jangan kabur!" Namun tiba-tiba sesosok bayangan putih melesat di antara mereka menghadang serangannya. Dia adalah Han Wangking yang kini tubuhnya diselimuti hawa dingin membekukan dari raga bertarung es sucinya yang telah bangkit. "Telapak embun suci," serunya sambil mendorong telapak tangannya ke depan, melepaskan gelombang es yang dahsyat. Dari kejauhan, kedua orang tua Han Wangking hanya bisa menatap dengan penuh penyesalan. "Kita malah menyinggung Wangking demi Han Kuang. Benar-benar pilihan yang tidak tepat," keluh ayahnya. Sang buronan galaksi tampak terkejut sesaat melihat kekuatan langka itu. "Tak kusangka kamu adalah raga bertarung es suci." Namun ia dengan cepat menyadari kelemahan lawannya dan tersenyum licik. "Sayang sekali kamu masih tidak bisa mengeluarkan seluruh tenaganya." Dengan satu gerakan cepat, ia berhasil melewati pertahanan es itu, melukai lengan Han Wangking dan menyebarkan racun mematikan. Mampuslah, racun yang menakutkan sekali, pikir Han Wangking pasrah saat rasa sakit dan dingin mulai menjalar di tubuhnya. Tepat saat itu, bala bantuan tiba. Qin Wunian memimpin pasukan dari kejauhan, berteriak, "Semua orang sekte Didiao, ayo ikut aku untuk membantu mereka." Tang Rui melesat lebih dulu, langsung memasang badan melindungi Han Wangking yang terluka, sementara Tang Rui mulai menyalurkan energi penyembuhan. Melihat kedatangan Tang Rui, sang buronan kembali terkejut. "Raga bertarung Wugu, tak kusangka ada satu raga bertarung yang muncul." Saat perhatiannya teralihkan, ia menyadari target utamanya telah menghilang. "Dasar brengsek, dia sudah menghilang," geramnya. Melampiaskan amarahnya, ia mengambil pilar tajam dari reruntuhan dan melemparkannya ke arah Han Wangking yang tak berdaya sambil berteriak, "Kamu sudah menghancurkan rencanaku, mati sana." Jereng! Tiba-tiba sebuah aliran energi ungu yang agung melesat dari puncak pagoda di kejauhan dan menangkis serangan mematikan itu. Sang buronan menatap ke atas dan melihat Lin Yue sedang memainkan kecapi kaisar. "Kecapi kaisar," ejeknya, "sayangnya kamu masih belum mahir mengendalikannya." Ia lalu mengumpulkan seluruh kekuatannya, mempersiapkan serangan terkuatnya.
tombak pembunuh suci. Kekuatan tombak itu begitu dahsyat hingga gelombang suara pelindung dari musik kecapi hancur seketika. Merasa ini adalah akhir, Lin Yue bersiap untuk menggunakan kekuatan 100.000 tahun miliknya. Namun, dalam sekejap mata, Yi Yi muncul di hadapannya dan menciptakan sebuah perisai pelindung yang kokoh. Yi Yi, teriak Lin Yue kaget. Dengan seluruh kekuatannya, Yi Yi mengeluarkan batin ekstrem miliknya. Jangan melukai kakak Lin, serunya. Tombak itu menghantam perisainya, menembusnya, dan menusuk dada Yi Yi. Namun kekuatannya berhasil memukul mundur sang buronan. Dengan napas terakhirnya, Yi Yi tersenyum di pelukan Lin Yue. Akhirnya, aku berhasil melindungimu kali ini. Kak Lin, akhirnya aku bisa membantumu. Sang buronan menatap tak percaya pada pengorbanan itu. Tak kusangka akan muncul batin ekstrem. Kenapa ada begitu banyak makhluk aneh di sisinya? Pikirnya, amarahnya kini mencapai puncak. Aku harus segera membunuhnya. Di tengah medan perang yang hancur, Yi Yi menghembuskan napas terakhirnya di dalam pelukan Lin Yue. Dengan senyum tipis di wajahnya yang berlumuran darah, ia berbisik lemah, Aku bahagia sekali. Hancur oleh kesedihan, Lin Yue hanya bisa memeluknya erat. Sebutir air mata jatuh dari matanya saat tetesan itu menyentuh kecapi kaisar yang tergeletak di hadapannya. Sebuah keajaiban terjadi. Segel yang telah mengunci kekuatan sejati kecapi itu selama ribuan tahun akhirnya terbuka. Teriak Lin Yue putus asa, mencoba menggunakan teknik pengembalian batin untuk menarik kembali jiwa yang ia cintai. Sekutu-sekutunya hanya bisa memanggil namanya dengan cemas saat mereka menyaksikan kekuatan ungu yang dahsyat dan agung memancar dari kecapi itu. Di tengah duka yang mendalam, sebuah kesadaran menghantam Lin Yue. Ternyata cara untuk membuka segel kecapi kaisar adalah air mata. Pikirnya tak percaya. Kini dengan kekuatan kecapi yang telah bangkit sepenuhnya, Lin Yue bangkit berdiri. Wajahnya yang semula dipenuhi duka kini mengeras karena amarah yang membara. Ia menatap tajam pada sang buronan galaksi. Karena kamu, aku akan berpisah dengannya cukup lama. Jadi kamu harus mati. Dengan satu petikan senar, ia melepaskan musik kecapi pengacau. Gelombang suara yang dahsyat dan tak terhentikan langsung menerjang lawannya. Apa ini? Tidak, teriak sang buronan sebelum tubuh pangeran kedua yang dirasukinya lenyap tak bersisa, hancur lebur oleh kekuatan musik tersebut. Setelah keheningan menyelimuti medan perang, para sekutu mendekat dengan hati-hati. Makhluk aneh itu sudah mati? Tanya Qin Wunian tak percaya. Yang Kai yang melihat Yi Yi sudah tiada bertanya dengan bingung, kenapa Dewi Suci bisa menghilang? Aku baik-baik saja, jawab Lin Yue dengan suara datar. Pangeran kedua sudah mati, tapi dia hanya salah satu dari tubuh bayangan urutan satu peringkat hitam. Ia lalu mulai menjelaskan takdir Yi Yi yang sebenarnya. Mengenai Yi Yi, dia tidak mati, dia hanya pergi reinkarnasi ke kehidupan yang baru. Saat Lin Yue berbicara, adegan seolah kembali ke momen terakhir Yi Yi. Tepat sebelum jiwanya benar-benar menghilang, matanya bersinar terang dan ia mendorong Lin Yue menjauh. Tubuhnya kemudian berubah menjadi partikel cahaya dan tersedot ke dalam sebuah portal kekuatan yang muncul di udara. Saat itulah Lin Yue mengerti. Ini adalah kekuatan reinkarnasi, pikirnya. Ia melanjutkan penjelasannya kepada sekutunya, menceritakan apa yang ia saksikan. Yi Yi masih belum mati. Dia akan masuk ke perputaran reinkarnasi baru, menuju ke tanah suci, menjalankan hidup yang kekal abadi. Namun, kedamaian itu hanya sesaat. Tepat setelah tubuh pangeran kedua hancur, wujud asli dari bayangan sang buronan galaksi muncul kembali dari udara tipis, siap melancarkan serangan kedua. Kalau kamu begitu sedih, kenapa tidak menemaninya saja? Ejeknya dengan suara dingin. Mati sana. 2 jam setelah pertempuran yang menghancurkan itu usai, Lin Yue menemui ketua kaisar yang sedang beristirahat untuk memulihkan diri. Sang ketua yang bersyukur atas pertolongannya kemudian memberikan sebuah permintaan. Sambil menyodorkan sebuah surat undangan, ia berkata, ini adalah surat undangan pertemuan pedang sekte Kekaisaran Pedang. Aku ingin Tuan Kepercayaan Kaisar menghadiri pertemuan ini atas nama sekte Kekaisaran Kecapi. Ia menjelaskan bahwa
Dengan gugurnya para pangeran, sekte kini dalam kondisi rapuh dan membutuhkan Lin Yue untuk menunjukkan kekuatan mereka di hadapan sekte lain. Lin Yue berpikir sejenak, lalu menyetujuinya, namun dengan satu syarat, agar pangeran ketujuh, Lian Yin, diizinkan untuk ikut bersamanya. Tak lama kemudian, sebuah dekret agung menggema di seluruh sekte. Suara sang ketua kaisar mengumumkan bahwa Lin Yue telah diangkat menjadi penasehat sekte yang kini berkuasa penuh atas wilayah milik para pangeran yang telah berkhianat. Sementara itu, di bekas medan pertempuran, pangeran ketujuh, Lian Yin, menghampiri Lin Yue dan mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan ayahnya. Lin Yue hanya mengangguk, lalu fokus pada sisa-sisa energi jahat dari formasi duri darah. Ia memanggil sosok bayangan dari dalam dirinya, sebuah boneka batin, dan menyuruhnya untuk menyerap semua energi gelap yang tersisa di medan perang. Setelahnya, Lin Yue mengumpulkan para petinggi sekte di Diao. Ia menatap mereka semua dengan serius dan menyatakan tujuan utamanya. Aku harus pergi ke langit berbintang dunia neraka, ingin mengetahui kemana Yi berinkarnasi. Namun, ia menjelaskan bahwa sebelum itu, ia harus menolong ketua kaisar. Ia pun mulai membagi tugas. Wakil Qin diperintahkan untuk mengurus sekte di Diao di bawah arahan Xinian. Sementara itu, Yang Kai diutus untuk berangkat lebih dulu ke sekte pedang untuk mengumpulkan informasi mengenai pertemuan yang akan datang. Lin Yue kemudian menemui ketua kaisar yang masih terbaring lemah. Dengan menyalurkan energinya, ia membangunkan sang ketua dari ambang kematian. Aku masih belum mati, bisik ketua kaisar lega. Lin Yue memberitahukan bahwa sekte telah aman, namun ia juga menyampaikan kabar pahit bahwa putra-putranya yang berkhianat telah ia bunuh. Ia juga mengungkapkan bahwa kecapi kuno kini telah mengakuinya sebagai tuan. Lin Yue berjanji bisa menyembuhkan luka lama sang ketua, meski akan butuh waktu. Mendengar itu, secercah harapan muncul di mata sang ketua. Benarkah? Bagus sekali, jawabnya. Aku akan menurunkan titah untuk Xinian menjabat sebagai ketua sekte. Lalu aku akan memulihkan kultivasi dengan baik. Lin Yue pun memulai proses penyembuhan dengan memainkan melodi suci dari kecapi pembangkitan laksa hidup. Sambil merasakan energi penyembuhan mengalir di tubuhnya, ketua kaisar bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada pangeran kedua. Lin Yue mengonfirmasi kecurigaannya bahwa putranya itu telah dirasuki oleh tubuh bayangan urutan satu peringkat hitam, sang buronan galaksi. Setelah urusannya selesai, Lin Yue kembali keluar dan menyerap semua sisa energi duri darah ke dalam tongkat pilar keabadian. Ia lalu masuk ke dalam dunia di dalam tongkat itu. Keluarlah, perintahnya. Sosok boneka roh pun muncul di hadapannya. Tuan, ada perintah apa? Tanyanya. Lin Yue tersenyum puas melihat asetnya yang semakin kuat. Akhirnya muncul kesempatan untuk meningkatkan kekuatanmu, katanya sambil melepaskan energi duri darah yang telah ia kumpulkan. Ayo mulai saja, lihat seberapa banyak yang bisa kau serap. Setelah urusannya di sekte di Diao selesai, Lin Yue memutuskan untuk segera menjalankan misi pribadinya, yaitu mencari jiwa Hiyi. Ia duduk bersila, menggigit jarinya hingga mengeluarkan darah. Lalu dengan mata terpejam, ia menggunakan darah itu untuk menggambar formasi kuno yang rumit di udara. Menggunakan teknik pengendalian dimensi suci, batinnya melesat menembus dimensi dengan satu perintah singkat, buka. Sebuah portal merah pun terbuka, membawa kesadarannya ke sebuah tempat yang suram dan menakutkan, neraka dunia sungai kematian. Di hadapannya terbentang rantai-rantai cahaya yang menyegel seluruh tempat. Tiba-tiba kilatan energi biru melesat dari arah sungai, menyerang batinnya. Ini adalah formasi penyegelan roh sungai kematian, pikirnya kaget. Lin Yue dengan gesit mengelak, namun ia menyadari sesuatu yang baru. Sejak kapan ada formasi penyegelan roh di sini? Pikirnya heran. Sepertinya aku tidak bisa menggunakan cara itu untuk masuk ke sini. Sebuah suara dingin dari penjaga dimensi itu menggema, seolah menjawab pikirannya. Hanya orang mati yang boleh masuk ke sini. Serangan lain yang lebih kuat memaksanya kembali ke tubuh aslinya. Lin Yue membuka mata dengan ekspresi sedikit frustrasi. Penjaga neraka sampai mengeluarkan formasi yang paling kuat. Sepertinya dia juga sadar akan terjadi masalah, pikirnya.
Untuk sementara aku tidak bisa masuk ke dalam. Lihat hasil pelatihan boneka roh terlebih dahulu. Ia lalu mengalihkan perhatiannya pada boneka roh yang kini telah selesai menyerap semua energi. Wujudnya kini semakin sempurna menyerupai manusia, dan auranya telah berhasil menembus tahap Emperor King level 3. Lin Yue tersenyum puas dan berkata pada ciptaannya itu, "Mantap, berhasil menyerap semuanya dan mencapai tahap Emperor King level 3. Kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Selanjutnya aku akan mencari satu pedang bagus untukmu di sekte kekaisaran pedang." Keesokan harinya, Lin Yue bersama Lian Yin berada di atas kapal terbang, melintasi galaksi menuju sekte pedang. Lin Yue meminta laporan dari Lian Yin. "Informasimu lebih cepat dariku. Coba katakan informasi yang sudah kamu dapatkan." Lian Yin pun menjawab, "Baik, akan tetapi masalah terbesar yang akan terjadi belakangan ini bukanlah pertemuan teknik pedang, melainkan api kaisar sekte kekaisaran obat dicuri." Mendengar kabar itu, Lin Yue langsung tahu siapa dalangnya. Api kaisar dicuri, tak kusangka gerakannya cepat sekali, pikirnya. Semua ini adalah ulah kaisar langit Xiu yang mengambil api kaisar untuk mengumpulkan 9 kunci. Sepertinya aku tidak boleh main-main lagi. Ia lalu menyuruh Lian Yin melanjutkan laporannya. Lian Yin pun menjelaskan bahwa konferensi teknik pedang kali ini hanyalah sebuah panggung yang disiapkan oleh Duta Pedang Li Chen untuk memperkenalkan muridnya Xiao Wushuang sebagai penerus. Oleh karena itu, acara ini dihadiri oleh para jenius muda dari berbagai sekte kekaisaran. Di antaranya adalah Mo Lian Yunyi dari sekte Asura, Yu Xiaoxiao dari sekte Obat, Hua Jieyu dari sekte Batin, Tuan Shengsu dari sekte Dong, dan Xiong Wenlong dari sekte Hantu. Lin Yue hanya bergumam pelan mendengar nama-nama yang familiar itu saat kapal mereka tiba. Setibanya di sekte pedang, mereka disambut oleh seorang murid bernama Mo Shui. Namun, Lin Yue menolak untuk langsung ke istana tamu. Menurutnya, para tamu penting lainnya pasti sedang berada di luar. Pertama kali datang ke sekte kekaisaran pedang, tentu saja harus keliling dulu, katanya. Lian Yin yang penasaran pun setuju untuk ikut. Mereka pun menuju ke tempat paling ramai di sekte itu, restoran Zuijian. Di tengah keramaian, Lin Yue mendekati seorang pelayan untuk mencari seseorang dengan ciri-ciri yang sangat spesifik. Ia menggambarkan seorang pria parubaya yang gemuk, sedikit berewok dan terlihat mesum. Sang pelayan yang gugup menyangkal pernah melihat orang seperti itu, membuat Lian Yin menoleh pada Lin Yue dengan tatapan bingung dan bertanya, "Pria parubaya mesum? Penasehat sedang mencari siapa?" Di dalam restoran Zuijian yang ramai, Lian Yin bertanya pada Lin Yue dengan sedikit kebingungan, "Pria parubaya mesum, Tuan penasehat, kamu sedang mencari paman yang kaya?" Lin Yue tersenyum dan mengiyakan, "Aku sudah mengutusnya datang ke sini lebih awal. Dia seharusnya mengetahui banyak informasi baru." Reuni singkat mereka terinterupsi oleh teriakan minta tolong dari sudut lain restoran. Di sana, para bawahan Tuan Shengsu dari sekte Dong sedang mengganggu seorang wanita dan anaknya. "Dasar wanita jalang, Tuan kami tertarik denganmu adalah berkahmu. Kamu masih berani melawan," bentak salah satu dari mereka. Saat sang anak kecil mencoba membela ibunya, preman itu mencengkeramnya dengan kasar dan mengancam, "Berisik sekali anak kecil ini, percaya tidak aku lempar kamu dari sini ke bawah." Lian Yin yang geram hendak maju, namun Lin Yue dengan tenang menahannya. "Tuan penasehat, beberapa orang ini sangat keterlaluan. Kenapa kamu menahanku?" tanyanya kesal. Lin Yue hanya menunjuk dengan dagunya karena ada orang yang bertindak duluan. Benar saja, sesosok pria kekar dan besar melompat ke tengah-tengah mereka. Dia adalah Xiong Wenlong dari sekte Hantu. "Hentikan," serunya. Dengan mudah ia mementalkan para preman itu dan menyuruh sang ibu dan anak untuk segera pergi. Pertarungan singkat pun terjadi, dan Xiong Wenlong dengan kekuatannya yang besar membuat para bawahan Tuan Shengsu tak berkutik. Tak lama, Tuan Shengsu sendiri muncul. Ia menatap Xiong Wenlong dengan dingin dan bertanya, "Xiong Wenlong, kenapa kamu mau ikut campur masalahku?" Xiong Wenlong tidak gentar. "Pria macam apa kamu yang hanya berani menindas wanita dan anak kecil? Kalau berani, ayo bertarung denganku," balasnya. Tuan Shengsu hanya tertawa licik.
dan matanya malah melirik istri Xiong Wenlong dengan tatapan mesum. Hehe, tak kusangka kamu memiliki istri secantik ini. Hehe, Xiong Wenlong menggeram marah. Dasar brengsek, beraninya melecehkan istriku. Setelah saling melempar ancaman, Tuan Shengsu akhirnya memilih pergi bersama anak buahnya. Lin Yue yang menyaksikan semuanya hanya tersenyum tipis. Wah, malam ini akan ada pertunjukan menarik di aula penyambutan tamu, pikirnya. 2 jam kemudian, Lin Yue mengajak Lian Yin berjalan-jalan di pasar malam. Ia memborong semua barang dagangan mewah dari para penjual, mulai dari jepit rambut kristal hingga kipas tulang giok, dan memberikannya pada Lian Yin. Jangan terburu-buru, katanya pada para pedagang. Aku akan beli semuanya. Lian Yin meskipun senang, merasa ada tujuan lain di balik semua ini. Dan ia benar. Dalam benaknya, Lin Yue berpikir, aku sudah membeli begitu banyak barang yang Kai seharusnya tahu kalau aku sudah sampai. Malam harinya, di dalam kamarnya, Lin Yue yang kini mengenakan pakaian serba hitam dan masker, duduk bermeditasi. Di luar, para suruhan Tuan Shengsu bergerak dalam kegelapan. Akhirnya Shengsu bertindak juga, pikir Lin Yue. Di atas atap, para pesuruh itu memastikan target mereka sendirian. Istrinya duduk sendirian di balkon. Ini adalah kesempatan paling baik, lapor salah satunya. Dari kejauhan, Tuan Shengsu memberi perintah, baik, mulai. Di balkon kamarnya, Bai Bai, istri Xiong Wenlong, sedang menikmati pemandangan saat ia merasakan kehadiran seseorang. Siapa di sana? Tanyanya waspada. Sebelum ia sempat bereaksi, para suruhan Shengsu menyergapnya hingga pingsan dan segera membawanya pergi. Malam itu, di aula penyambutan tamu, para pesuruh Tuan Shengsu bergerak cepat dalam kegelapan, bawa pergi perintah pemimpin mereka. Mereka berhasil menculik Bai Bai, istri Xiong Wenlong, dan melesat pergi. Dari dalam kamarnya, Lin Yue yang telah mengamati semuanya hanya bisa menggelengkan kepala. Murid Mei ini memang hebat, tapi sayangnya dia tidak tahu seberapa kerasnya dunia ini, pikirnya. Istrinya sudah ditangkap, tapi dia masih tidur begitu pulas dan nyenyak. Saat Lin Yue hendak bertindak, ia melihat sesosok bayangan berjubah putih melesat lebih dulu mengejar para penculik itu. Tak kusangka ada orang yang duluan dariku, gumamnya. Pasti si Yu Xiaoxiao itu. Sementara itu, dari sudut yang lain, seorang wanita misterius berbaju pink juga menyaksikan semua kejadian itu dengan penuh minat. Hei, malam ini ramai sekali, bisiknya pada diri sendiri sebelum matanya tertuju pada satu ruangan. Kamar itu bukannya kamar penasehat baru sekte kekaisaran kecapi. Di pinggiran wilayah sekte pedang, Yu Xiaoxiao berhasil mencegat sekelompok preman yang ternyata telah menunggunya. Ia mendarat dengan waspada dan berseru, jangan bergerak. Namun para preman itu justru tertawa senang. Kita beruntung sekali, tak kusangka ada gadis secantik ini muncul di depan kita, kata pemimpin mereka. Tanpa basa-basi, kelima preman itu langsung menyerangnya secara bersamaan. Yu Xiaoxiao melawan dengan sengit menggunakan telapak dorong gunung. Namun ia kalah jumlah dan mulai terdesak oleh serangan bertubi-tubi. Kultivator bertarung yang hebat sekali, pikirnya saat merasakan kekuatan lawan. Melihat Yu Xiaoxiao mulai kewalahan, para preman itu mengambil kesempatan. Teman-teman, jangan main lagi, ayo buka formasi untuk menangkapnya, teriak pemimpin mereka. Mereka segera membentuk formasi pengurungan roh 5 dimensi, sebuah bola cahaya yang mengurung dan menyerap energi Yu Xiaoxiao. Ia mencoba melawan dengan pedang suci guntur miliknya, namun sia-sia. Pemimpin preman itu mengejeknya, pedang suci guntur. Sepertinya kamu memiliki latar belakang kuat, tapi tidak ada gunanya. Formasi ini akan menyerap energimu. Dalam keputusasaan, Yu Xiaoxiao merasakan kekuatannya terkuras habis. Tidak, energiku sudah terkuras habis. Kini tak berdaya, Yu Xiaoxiao hanya bisa pasrah saat para preman itu mulai mendekat dengan niat jahat. Aku memilih mati daripada dilecehkan, pikirnya sambil mengarahkan pedangnya ke lehernya sendiri. Namun, sebuah suara santai tiba-tiba terdengar dari dalam formasi. Halo semuanya, bolehkah aku ikutan? Bukannya 6 orang akan lebih sempurna? Para preman itu terkejut melihat Lin Yue tiba-tiba sudah berada di dalam kurungan mereka. Kenapa dia bisa masuk ke dalam area ini? Tanya salah satunya. Yang lain mencoba mengancam. Hei kamu, jangan ikut campur. Kalau tidak jangan salahkan kami akan membunuhmu.
Lin Yue mengabaikan ancaman mereka dan menoleh pada Yu Xiaoxiao. "Nona, pinjam pedangmu." Yu Xiaoxiao yang terkejut mencoba memperingatkannya, "Hati-hati, bukan orang yang mencapai tahap Emperor King tidak mungkin bisa menggunakan pedang suci guntur." Lin Yue hanya tersenyum. "Tidak apa-apa." Dengan mudah, Lin Yue menggenggam pedang suci guntur. Pedang itu seketika bergetar hebat, melepaskan energi petir yang dahsyat di tangannya. Ia mengayunkan pedang itu, siap menghancurkan formasi tersebut dengan satu tebasan. Dengan satu ayunan pedang suci guntur, Lin Yue menghancurkan formasi pengurungan roh dari titik terlemahnya. Para preman yang mengoperasikannya terlempar ke belakang, dipenuhi rasa tak percaya. Kenapa dia tahu titik kelemahan formasi ini? Pikir mereka panik, padahal ini adalah formasi hasil ciptaan kita sendiri. Saat mereka sadar, wanita yang mereka kurung telah menghilang. "Wanita itu sudah menghilang," seru salah satunya. "Segera cari di sekitar sini. Mampuslah, kali ini Tuan pasti akan menghukum kita." Dalam kepanikan, mereka pun melarikan diri. Jauh dari lokasi itu, duta pedang Li Chen dan muridnya, Mo Shui, merasakan gejolak energi tersebut. Mo Shui bertanya pada gurunya apakah mereka perlu ikut campur. Li Chen menolaknya, "Tidak perlu." Ia justru lebih tertarik pada keanehan yang terjadi di sekte kekaisaran kecapi. Mereka mendadak menutup gerbang sekte, pasti terjadi sesuatu, katanya curiga. Mo Shui melaporkan bahwa Tuan Penasehat yang datang bersama Pangeran Ketujuh terlihat terlalu muda dan aneh. Li Chen semakin penasaran. "Penasehat? Aku tidak pernah dengar ada penasehat di sekte kekaisaran kecapi. Kamu terus awasi mereka, pasti ada sesuatu yang akan terjadi." Sementara itu, di sebuah hutan terpencil, Yu Xiaoxiao yang baru saja lolos berhadapan dengan sosok misterius berjubah hitam. Sosok itu mengembalikan pedangnya dan langsung menyebut namanya. "Yu Xiaoxiao, kamu tetap saja begitu suka ikut campur masalah orang lain, ya?" Yu Xiaoxiao mencoba mengelak. "Aku tidak kenal siapa Yu Xiaoxiao. Siapa kamu sebenarnya?" Pria itu hanya tersenyum sinis. "Kamu saja tidak mengakuinya. Kenapa aku harus memberitahumu siapa aku?" Dengan satu serangan cepat, pria itu menyingkap sedikit pakaian di dada Yu Xiaoxiao, memperlihatkan sebuah tato bunga sakura. "Logo sakura, dia Yu Xiaoxiao. Sampai jumpa." Sosok itu pun menghilang, meninggalkan Yu Xiaoxiao yang marah dan bingung. Tak lama, ia menemukan istri Xiong Wenlong yang pingsan dan menolongnya. Kembali ke kamarnya, Lin Yue yang sedang beristirahat mendengar ketukan di jendela. "Siapa?" tanyanya. Ternyata itu adalah Yang Kai. "Ketua, ini aku." Lin Yue tersenyum. "Yang Kai, kamu cepat sekali datangnya ya." Yang Kai menjawab sambil tertawa kecil. "Hehe, ketua sudah menghabiskan begitu banyak mutiara Reiki. Aku sedikit tidak rela, makanya segera datang ke sini." Ternyata aksi boros Lin Yue di pasar adalah sebuah sinyal. Yang Kai lalu memberikan laporannya yang paling penting. "Aku sudah memeriksa, pedang kaisar berada di tangan Li Chen." Lin Yue tersenyum puas mendengar informasi itu. Ia menatap Yang Kai dan berkata, 20 tahun yang lalu, Li Chen mengambil semua barang milikmu. Sekarang sudah waktunya mereka ingat kembali bahwa kamu adalah pendekar pedang nomor 1 sekte." Yang Kai bertanya dengan sedikit ragu. "Ketua, kamu ingin aku menunjukkan identitas asliku untuk mengikuti konferensi teknik pedang ini?" Lin Yue mengangguk. "Iya, aku akan menjadikanmu sebagai sang juara konferensi ini." Yang Kai kemudian memberitahu bahwa ia juga telah menemukan saudara-saudara angkatnya dulu dan memanggil mereka masuk. 3 pria, Zhuang Tiangang, Yang Mu, dan Wuda, masuk dan memberi hormat. Namun saat melihat ketiganya, Lin Yue tanpa peringatan langsung melesatkan serangan ke arah salah satu dari mereka, Wuda. Wuda yang terkejut berteriak, "Kak Yang, kenapa ini?" Melihat serangan mendadak dari Lin Yue, Wuda berteriak kaget, "Kak Yang, kenapa ini?" Yang Kai sendiri sama bingungnya dan bertanya, "Ketua, ada apa ya?" Wuda yang ketakutan mencoba untuk pergi, namun atas perintah Lin Yue, Yang Kai segera menahannya. "Kamu tetap di sini saja," perintahnya. Aura yaksa yang mengintimidasi keluar dari tubuh Lin Yue saat ia mendekati Wuda. Ia bertanya dengan dingin, "Kamu pasti masih belum sempat memberitahu Li Chen hal tentang Yang Kai datang ke sini, kan?" Wuda mencoba berkelit, "Aku bukan orang pihak Li Chen. Kamu jangan sembarangan berbicara."
Namun Lin Yue tidak memberinya kesempatan. Kesempatan hanya ada satu. Aku tidak suka dengan orang berbohong. Katakan. Di bawah tekanan yang luar biasa, Wuda akhirnya hancur dan mengaku. Aku masih belum memberitahu Li Chen bahwa Kak Yang kembali, isaknya sambil memohon pada Yang Kai. Kak Yang, aku bukan sengaja ingin mengkhianatimu waktu itu, tolong aku. Mendengar pengakuan itu, wajah Yang Kai mengeras karena amarah dan kekecewaan. Dasar brengsek, ternyata kamu, Zhuang Tiangang dan Yang Mu, hanya bisa menatap tak percaya pada saudara, angkat mereka yang telah berkhianat. Lin Yue lalu bertanya pada Yang Kai, bagaimana menurutmu? Dengan hati yang hancur, Yang Kai menjawab, awalnya aku mengira musuhku hanya Li Chen seorang diri, tak kusangka juga ada adik angkatku sendiri. Dengan satu serangan cepat, ia pun mengakhiri hidup sang pengkhianat. Keesokan harinya, suasana kembali tenang. Yang Kai melapor pada Lin Yue bahwa setelah diselidiki, Yu Xiaoxiao tidak memberitahu siapa pelaku penculikan istri Xiong Wenlong, sehingga Xiao Wushuang dan Xiong Wenlong memutuskan untuk tidak memperpanjang masalah. Ia juga memberitahu bahwa Hua Jieyu dari sekte batin sedang menunggu di luar. Lian Yin yang mendengar itu menggoda, banyak sekali wanita yang datang mencarimu. Hua Jieyu pun masuk. Tanpa basa-basi, ia langsung menyatakan tujuannya. Aku sudah melihat pertunjukan kalian kemarin malam. Jadi, aku berharap bisa bekerja sama dengan Tuan Penasehat untuk mendapatkan juara satu konferensi teknik pedang. Ia menjelaskan bahwa hadiahnya adalah kesempatan berlatih di jurang pedang, namun ia meremehkan Lin Yue. Tuan Penasehat masih belum mencapai tahap Emperor King, jadi kesana juga tidak ada gunanya. Lian Yin yang tersinggung membela Lin Yue, namun Hua Jieyu tidak peduli. Lin Yue lalu bertanya apa imbalan yang akan ia dapatkan. Hua Jieyu menjawab, asalkan Tuan Penasehat membantuku. Tuan Penasehat ingin apa? Boleh langsung katakan saja. Baik Yang Kai maupun Lian Yin merasa kesal karena Lin Yue tampaknya mempertimbangkan tawaran wanita yang sombong itu. Lin Yue tersenyum licik dan berkata, baik, aku akan katakan apa yang aku inginkan. Temani aku satu malam, maka aku akan membantumu di konferensi teknik pedang. Permintaan Lin Yue yang belak-belakan dan terkesan vulgar itu sontak membuat Hua Jieyu murka. Tingkat kultivasimu begitu rendah, kenapa aku harus menghormatimu? Dasar tidak tahu diri, teriaknya sebelum pergi dengan marah. Setelah kepergiannya, Yang Kai kembali menegaskan kesetiaannya. Lin Yue lalu menyuruh Yang Kai melanjutkan tugasnya karena ada hal yang ingin ia bicarakan berdua dengan Pangeran Ketujuh. Setelah Yang Kai pergi untuk melanjutkan tugasnya, Lian Yin menatap Lin Yue dengan penasaran. Tuan Penasehat, kenapa kamu sengaja membuat Hua Jieyu marah dan pergi? Tanyanya. Lin Yue menjelaskan bahwa Hua Jieyu adalah orang yang tidak sabaran dan bertindak semena-mena. Asalkan kamu menunjukkan sedikit kehebatanmu, dia pasti akan menyetujuimu, katanya. Lin Yue lalu menambahkan dengan percaya diri, lagi pula aku juga bukan pria yang hanya mengandalkan kegantengan. Lian Yin hanya bisa membalas, kamu adalah pria seperti itu. Tak lama, seorang utusan datang. Tuan Penasehat, Pangeran Ketujuh, Xiao Wushuang mengundang kalian berdua untuk mengikuti pesta penyambutan, katanya. Lin Yue pun setuju. Ayo kita pergi meramaikan. Mereka pun tiba di aula Wushuang, di mana para jenius muda dari berbagai sekte telah berkumpul. Xiao Wushuang, sang tuan rumah, menyambut mereka semua dengan segelas arak. Aku mewakili sekte kekaisaran pedang bersulang dengan kalian semua, sapanya. Di antara para tamu, beberapa di antaranya sibuk dengan pikiran masing-masing. Xiong Wenlong menatap tajam ke arah Tuan Shengzu. Melihat wajah Tuan Shengzu, aku sudah bisa menebak pasti dia yang menculik istriku, pikirnya geram. Xiao Wushuang kemudian mengalihkan perhatiannya pada Lin Yue. Awalnya aku mengira Pangeran Ketujuh yang akan menerima tantangan ini, tak kusangka malah Tuan Penasehat. Tuan Penasehat kalian ini benar-benar generasi muda yang berprestasi, pujinya. Lin Yue hanya tersenyum tipis. Dia terus memujiku, apakah ingin membuat ulah? Pikirnya, benar saja para rival lainnya segera ikut menimpali, seolah-olah menjebaknya dalam pujian. Molian Yunyi bertanya, maksudmu Tuan Penasehat lebih hebat dari kita semua ya? Hua Jieyu pun menambahkan, benar-benar di atas langit masih ada langit. Suatu hari nanti Tuan Penasehat pasti akan melampaui kita semua.
Molian Yunyi lalu menantangnya secara langsung untuk berduel musik. Saat mereka bersiap, Yu Xiaoxiao berbisik pada Molian Yunyi, "Apakah yang semalam itu kamu?" Molian Yunyi tanpa ragu langsung mengakuinya. "Hah, iya aku." Lin Yue yang melihat itu dari kejauhan hanya bisa tersenyum geli. "Dasar muka tebal, beraninya menyamar menjadi aku," pikirnya. Molian Yunyi pun memulai duet mereka. Ia meniup serulingnya, menciptakan pedang-pedang energi berwarna hijau yang melesat menyerang Lin Yue. Para tamu memuji kehebatannya. Dalam benaknya, Hua Jieyu berpikir, "Tuan penasehat, hari sialmu akan dimulai." Namun, Lin Yue membalas dengan satu petikan kecapi yang kuat, langsung menghancurkan semua pedang energi itu. Molian Yunyi terkejut. "Sialan, dia begitu mudah, kenapa bisa sehebat ini?" pikirnya. Tepat saat duel musik itu memanas, Yu Xiaoxiao melompat ke tengah arena. Ada musik, tentu saja harus ada orang yang menari barulah termasuk sempurna. "Biarkan aku menjadi penarinya," katanya. Dengan gerakannya yang anggun, ia menari di antara dua aliran energi, meredakan bentrokan kekuatan mereka dengan keindahannya. Saat tarian pedang Hua Jieyu beradu dengan alunan seruling Molian Yunyi, Yu Xiaoxiao yang ikut campur membuat Lin Yue sedikit jengkel. Yu Xiaoxiao yang paling pintar membuat kacau, pikirnya. Ia pun memutuskan untuk mengakhiri pertunjukan itu dengan kekuatannya sendiri, melepaskan teknik andalannya, musik kecapi getaran dunia. Gelombang energi ungu yang dahsyat langsung menyapu arena. Yu Xiaoxiao yang mengira Molian Yunyi adalah pahlawan yang menolongnya semalam, segera bergerak untuk melindunginya. Musik kecapi ini kuat sekali, pikirnya, tapi aku tidak akan membiarkan dia melukai sang penyelamatku. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan Lin Yue. Di sisi lain, Molian Yunyi sudah mencapai batasnya. Bahkan dengan bantuan Yu Xiaoxiao, ia sadar tidak akan bisa menahan kekuatan musik kecapi ini. Dia hebat sekali, pikirnya putus asa. Melihat Yu Xiaoxiao akan terluka parah jika terus berlanjut, Lin Yue memutuskan untuk menghentikan serangannya. Namun, Molian Yunyi yang bermain musik sambil memejamkan mata tidak menyadari hal itu. Ia terus meniup serulingnya dan sisa energi serangannya justru menghantam Yu Xiaoxiao, membuatnya terdorong dan jatuh ke dalam pelukan Lin Yue. Saat menangkapnya, Lin Yue bergumam iseng, lebih besar dari ingatan sebelumnya." Yu Xiaoxiao yang terkejut dan malu sontak berteriak, "Dasar brengsek, jangan menyentuh bagian itu." Setelah pertunjukan seni yang kacau itu berakhir, suasana kembali tegang saat Xiong Wenlong melayangkan protes keras. "Aku tidak terima. Kenapa yang masuk ke babak selanjutnya tanpa bertarung adalah Xiao Wushuang?" tanyanya lantang. Xiao Wushuang menatapnya tajam, memperingatkannya agar tidak keterlaluan. Pertarungan nyaris pecah, namun adegan berpindah beberapa saat sebelumnya. Xiao Wushuang lalu mengambil alih panggung untuk menjelaskan aturan pertarungan. Ia mengumumkan bahwa konferensi akan berlangsung selama 2 hari, dan pemenangnya akan mendapat kesempatan langka untuk berlatih di jurang pedang. Di tengah penjelasan itu, para tamu mulai berbisik-bisik, mengungkit kembali legenda pendekar pedang nomor 1, Yang Kai, dan kekalahannya yang kontroversial di tangan Li Chen 20 tahun lalu. Tuan Shengsu bahkan menyiratkan bahwa Li Chen menggunakan cara licik. Mendengar nama-lamanya terus diungkit dan diremehkan, Yang Kai yang menyamar di antara para tamu hanya bisa mengepalkan tangannya dengan geram. "Dasar brengsek," pikirnya, "cepat lambat aku akan memberitahu kepada kalian, aku sudah kembali." Yang merasa tidak nyaman segera menyuruh Mo Shui untuk mengumumkan jadwal pertarungan. Pertarungan pertama adalah Tuan Shengsu melawan Hua Jieyu, yang langsung membuat Hua Jieyu tersenyum meremehkan. Pertarungan kedua adalah Yu Xiaoxiao melawan Xiong Wenlong. Mendengar ini, istri Xiong Wenlong, Bai, mengenali Yu Xiaoxiao. Dia adalah orang yang menolongku semalam, pikirnya. Pertarungan ketiga adalah Molian Yunyi melawan Lin Yue, sebuah pasangan yang membuat Molian Yunyi merasa sedikit cemas. Dan yang terakhir, Xiao Wushuang sendiri diumumkan langsung masuk ke babak berikutnya tanpa perlu bertarung, melanjutkan perseteruannya dengan Xiong Wenlong. Xiao Wushuang akhirnya melepaskan jurus andalannya, pedang iblis darah. Energi pedang merah yang dahsyat itu membuat para penonton terkesiap. "Energi pedang yang kuat sekali," seru Yu Xiaoxiao. Dalam benaknya ia berpikir, mungkin hanya orang kemarin yang bisa mengadang serangan ini. Molian Yunyi pun mengakui dalam hati,
Teknik pedang Xiao Wushuang begitu kuat. Di tengah arena, Xiong Wenlong berjuang keras menahan serangan itu dengan perisai energinya. Xiao Wushuang tersenyum meremehkan. Xiong Wenlong, bahkan jika aku berikan kamu 10 tahun lagi untuk berlatih, kamu juga tidak akan bisa mengalahkanku. Benar saja, perisai Xiong Wenlong mulai retak. Tepat saat perisainya akan hancur, Lin Yue memberi perintah singkat pada Yang Kai. Maju sana. Yang Kai mengangguk. Baik. Dalam sekejap ia sudah berada di hadapan Xiong Wenlong, melindunginya. Mundur, teriaknya. Dengan lambaian tangannya, pedang-pedang cahaya biru muncul dan dengan mudah menghancurkan serangan pedang iblis darah milik Xiao Wushuang. Melihat suasana yang memanas, Lin Yue melangkah maju dan meminta maaf dengan sopan namun tegas. Bawahanku merasa tertantang saat melihat kekuatan teknik pedang Tuan Wushuang. Mohon maaf ya, katanya. Xiao Wushuang yang tidak ingin kehilangan muka dengan melawan Yang Kai akhirnya membubarkan acara. Kalau semua setuju, maka hari ini sampai di sini saja, katanya. Setelah para tamu bubar, Xiao Wushuang merenung. Tak kusangka ada master hebat yang bersembunyi di sisi Tuan Penasehat, pikirnya. Mo Lian Yunyi yang penasaran dengan Lin Yue seberapa hebat dirinya, meminta Mo Shui untuk berbicara empat mata. Dalam pertemuannya, Mo Lian Yunyi mengajukan sebuah penawaran rahasia. Ia meminta Mo Shui untuk menguji kekuatan Lin Yue yang sebenarnya. Mo Shui setuju, namun dengan harga yang sangat mahal, yaitu 10 miliar mutiara Reiki ditambah pedang Jingkui yang berharga. Mo Lian Yunyi pun menyetujui kesepakatan itu. Malam harinya, di sebuah hutan di pinggiran kota, Mo Shui dan anak buahnya menyergap rombongan Lin Yue. Ada urusan apa kamu memancing kami ke sini? Tanya Lin Yue santai. Mo Shui tidak menjawab dan langsung memberi perintah, serang. Para penyerang itu mengabaikan Yang Kai dan langsung mengincar Lin Yue. Namun Yang Kai dengan sigap menghadang mereka. Jangan harap bisa melukai ketua sekte kami. Melihat pertarungan itu dari balik pepohonan, Mo Lian Yunyi memutuskan untuk ikut campur. Pendekar pedang itu hebat sekali, sepertinya aku harus ikut membantu, pikirnya. Ia lalu melesatkan serangan licik, pisau terbang darah Asura ke arah Yang Kai. Meskipun Yang Kai berhasil menangkis serangan mendadak itu, para anak buah Mo Shui melihatnya sebagai sebuah peluang bagus dan kembali menyerbu Lin Yue. Melihat teman-temannya dalam bahaya, Lin Yue akhirnya kehilangan kesabarannya. Kalian mau melihat teknik pedangku ya? Kalau begitu lihat dengan jelas. Lin Yue menatap para penyerangnya dengan tatapan dingin. Kalian mau melihat teknik pedangku ya? Kalau begitu lihat dengan jelas. Sementara itu, di aula utama, Xiao Wushuang sedang memantau situasi dari para tamunya. Ia bertanya pada seorang murid, bagaimana kondisi di geraha penyambutan tamu? Murid itu melaporkan, Yu Xiaoxiao dan Xiong Wenlong ada di kamar masing-masing. Hua Jieyu pergi ke kamar Tuan Shengsu. Lalu Lin Yue dan Mo Lian Yunyi tidak ada di kamar mereka. Xiao Wushuang merenung sejenak. Mo Lian Yunyi tidak memiliki keberanian ini. Hal ini pasti berhubungan dengan Tuan Penasehat Lin. Cepat lambat aku akan mencarinya, pikirnya curiga. Keesokan harinya, di arena jurang pedang yang megah, konferensi teknik pedang pun dimulai. Xiao Wushuang yang bertindak sebagai tuan rumah mengumumkan, pertarungan pertama, Yu Xiaoxiao dari sekte kekaisaran obat melawan Xiong Wenlong dari sekte hantu. Saat keduanya naik ke arena, Yu Xiaoxiao memberi hormat. Aku Yu Xiaoxiao, mohon bimbingan dari Kak Xiong. Namun, di luar dugaan semua orang, Xiong Wenlong sama sekali tidak bersiap untuk bertarung. Ia langsung berkata, tidak perlu, aku mengaku kalah. Para penonton terperangah dan Yu Xiaoxiao sendiri bertanya-tanya, mengaku kalah, kenapa? Dari kejauhan, Lin Yue tersenyum tipis. Sepertinya Xiong Wenlong ingin membalas budi pertolongan istrinya pada Yu Xiaoxiao, pikirnya. Xiong Wenlong lalu menjelaskan alasannya pada arena. Aku tahu jelas kekuatanku sendiri, tidak ada harapan untuk juara. Kalau begitu kenapa aku harus menguras tenaga? Narasi kemudian beralih ke peristiwa malam sebelumnya saat Lin Yue dan sekutunya disergap. Setelah Yang Kai menahan serangan awal, Lin Yue akhirnya bertindak. Dengan satu jentikan jari, ia melepaskan puluhan energi cahaya yang langsung menembus dan menewaskan para penyerang rendahan. Mo Lian Yunyi yang bersembunyi di balik pohon menatap ngeri, cepat sekali. Dia lebih cepat dari pendekar pedang yang ada di sampingnya.
Mo Shui, murid Xiao Wushuang yang memimpin penyergapan itu, juga gemetar ketakutan. Dia lebih kuat dari guru. Lin Yue lalu muncul di hadapan Mo Lian Yunyi. Kamu sudah puas nontonnya? Kalau sudah, jangan pergi lagi, katanya. Mo Shui mencoba melindungi Mo Lian dengan menyebut nama gurunya, namun Lin Yue menggunakan jurus cakar naga dan langsung menewaskannya. Ia lalu memberi perintah pada Yang Kai, bunuh semua murid Xiao Wushuang. Menyaksikan anak buahnya dibantai, Mo Lian Yunyi gemetar ketakutan dan mencoba kabur, namun Lian Yin telah menghadangnya. Tuan Mo Lian, kamu yang mengutus mereka ke sini ya? Tanyanya. Mo Lian mencoba berbohong, tapi Lin Yue muncul di hadapannya. Di bawah tatapan dingin Lin Yue, Mo Lian akhirnya menyerah dan memohon ampun. Anehnya, Lin Yue justru melepaskannya. Sudahlah, kamu boleh pergi, katanya. Pada Lian Yin yang bingung, Lin Yue menjelaskan, sedangkan Mo Lian Yunyi, dia masih berguna bagiku. Beberapa saat kemudian, di arena jurang pedang, seorang murid berlari menghampiri Xiao Wushuang dengan wajah panik dan pucat. Guru, Kak Mo Shui dan 13 kakak adik seperguruan, semuanya sudah mati, lapornya. Mata Xiao Wushuang membelalak karena amarah. Sialan, siapa yang berani membunuh orangku? Keesokan harinya di arena jurang pedang, konferensi teknik pedang dimulai dengan kejutan besar. Di pertarungan pertama, saat Yu Xiaoxiao memberi hormat, lawannya, Xiong Wenlong, justru langsung mengaku kalah. Ia menjelaskan bahwa dirinya sadar tidak memiliki harapan untuk menjadi juara. Jadi untuk apa menguras tenaga? Xiao Wushuang yang bertindak sebagai pembawa acara pun mengumumkan kemenangan Yu Xiaoxiao. Pertarungan kedua pun tidak kalah aneh. Saat Hua Jieyu naik ke arena, lawannya, Tuan Chengsu, juga langsung menyerah. Aku sudah merasakan kehebatan Nona Hua kemarin malam. Jadi, aku juga mengaku kalah, katanya. Para penonton yang telah memasang taruhan besar pun mengamuk. Apa-apaan ini? Pertarungan yang tidak adil, teriak mereka kecewa. Di tengah kekacauan itu, pertarungan ketiga diumumkan. Mo Lian Yunyi melawan Lin Yue. Saat Lin Yue melompat ke arena, ia dengan santai bertanya pada Lian Yin, apa kalian sudah taruhan? Yang Kai yang berada di dekatnya menjawab, tenang saja, Yang Mu sudah menyelesaikannya pagi ini. Lian Yin pun sadar. Oh, jadi kamu bilang Mo Lian Yunyi masih ada gunanya. Ternyata ingin menang taruhan, serunya. Lin Yue menatap Mo Lian Yunyi yang gugup dan bertanya, apa kamu juga ingin mengaku kalah? Para penonton yang sudah rugi besar di dua pertarungan sebelumnya sontak berteriak, ayo maju. Aku sudah taruhan 3 juta mutiara Reiki, kamu menang. Hajar dia. Mo Lian Yunyi berada di posisi yang sulit. Ia tahu ia tidak mungkin menang. Namun ia juga berpikir, kalau ada taruhan, dia seharusnya tidak akan membunuhku di depan publik kan. Dengan berat hati, ia memutuskan bertarung. Mo Lian Yunyi mencoba menyerang, namun Lin Yue hanya menatapnya dengan dingin dan berkata, jalan kehidupan ini mungkin akan hancur karena beberapa langkah yang salah. Aura Lin Yue yang mengerikan membuat tubuh Mo Lian gemetar dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Xiao Wushuang yang menonton dari atas berharap pertarungan ini bisa menunjukkan sedikit kekuatan Lin Yue. Didorong oleh teriakan penonton, Mo Lian mencoba memberanikan diri. Namun saat Lin Yue berkata, kalau begitu aku akan mulai, Mo Lian yang sudah diliputi rasa takut langsung menjatuhkan diri dan mengangkat tangannya. Serangan Tuan Penasehat Lin sangat kuat, aku mengaku kalah, teriaknya, padahal Lin Yue bahkan belum bergerak sama sekali. Para penonton kembali dibuat bingung. Serangan apa? Kenapa aku tidak lihat? Tanya salah satu dari mereka. Yang lain berspekulasi bahwa itu adalah pertarungan batin yang tidak kasat mata. Xiao Wushuang hanya bisa mendecakkan lidah kesal. Tak kusangka si pengecut Yunyi bahkan tidak diserang sudah kalah, pikirnya. Ia pun mengakhiri pertarungan hari itu dan mengumumkan jadwal untuk babak final besok. Yu Xiaoxiao melawan Xiao Wushuang dan Hua Jieyu melawan Lin Yue. Malam harinya, setelah Hua Jieyu gagal mendapatkan informasi dari Mo Lian Yunyi yang langsung kabur, Lin Yue dan rombongannya pergi ke kasino pahlawan pedang. Sekarang waktunya pergi ambil uang, kata Lin Yue. Di sana, Yang Mu melaporkan bahwa mereka telah memenangkan taruhan sebesar 100 miliar mutiara Reiki. Saat mereka hendak pergi, Hua Jieyu tiba-tiba muncul. Tak kusangka Tuan Penasehat juga suka taruhan ya, sapanya. Ia lalu mengajukan sebuah penawaran.
Tuan penasehat adalah lawanku besok, jadi aku ingin menguji seberapa kuat teknik pedang Tuan penasehat. Dengan wajah menggoda, ia menambahkan, aku bisa mengabulkan semua permintaan Tuan penasehat. Namun, Lin Yue hanya menatapnya datar dan menjawab, bagaimana kalau aku bilang tidak mau? Dan begitulah chapter untuk kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan jejak. Yang mau beliin kopi link ada di deskripsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.